Dalam video sebelumnya saya telah menjelaskan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi jenis laporan audit. Salah satu faktor tersebut adalah materialitas. Dalam video ini saya akan secara khusus membahas mengenai materialitas. Materialitas adalah konsep sentral yang menjadi pokok dalam pertimbangan utama auditor untuk menentukan laporan audit. Salah satu dalam laporan keuangan dapat dianggap material jika pengetahuan tentang salah satu akan mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang wajar. Dan terkait dengan tingkatan materialitas, seperti saya singgung dalam video sebelumnya, ada 3. Pertama, tidak material, kedua, material, dan yang ketiga, sangat material, atau yang kita sebut sebagai pervasif. Sekarang coba kita lihat tingkatan yang pertama, yang dianggap sebagai tidak material. Ketika salah satu dalam laporan keuangan ada, tetapi tidak mungkin mempengaruhi keputusan pengguna yang wajar, itu dianggap tidak material. Oleh karena itu, OPD yang tidak dimodifikasi itu tepat diterapkan jika auditor menemukan salah satu yang tidak material. Sebagai contoh, asumsikan bahwa manajemen mencatat asuransi dibayar di muka sebagai aset pada tahun sebelumnya dan memutuskan untuk membebankannya pada tahun berjalan untuk mengurangi biaya pencatatan. Manajemen gagal mengikuti GAAP atau PABU, prinsip akuntansi berlaku umum. Tetapi jika jumlahnya kecil, salah sajinya dianggap tidak material dan laporan audit opini tanpa modifikasian sudah sesuai diterapkan. Jadi intinya, suatu salah saji itu dianggap tidak material apabila jumlahnya kecil, relatif kecil, dan itu tidak mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Artinya bisa diabaikan. Jadi adanya salah saji itu tidak membuat pengguna laporan keuangan itu mengubah arah. Misalnya dari yang tadinya mau berinvestasi menjadi tidak berinvestasi. Tapi karena jumlahnya kecil, maka salah satu itu bisa dianggap tidak penting. Sehingga meskipun ada salah satu itu, pengguna laporan keuangan atau investor tetap saja melakukan investasinya. Kira-kira demikian untuk menjelaskan konsep tidak material. Kemudian yang kedua, ini levelnya adalah material. Jumlahnya material, tetapi tidak membayangi laporan keuangan secara utuh. Tingkat materialitas kedua ada ketika salah satu dalam laporan keuangan akan mempengaruhi keputusan pengguna. Tetapi pernyataan keseluruhan atau laporan keuangan keseluruhan masih dinyatakan secara wajar. Dan oleh karena itu masih berguna. Misalnya, ini pengetahuan tentang salah satu yang besar dalam aset tetap dapat mempengaruhi kesediaan pengguna untuk meminjamkan uang pada perusahaan jika aset tersebut adalah agunan. Salah satu persediaan tidak berarti bahwa kas, piutang, dan elemen lain dari laporan keuangan atau laporan keuangan secara keseluruhan tidak material. Jadi ketika keputusan berubah, keputusan pengguna laporan berubah, maka salah satu itu dianggap material.
Yang ketiga, levelnya sangat material, atau dalam SPAP itu disebut sebagai pervasif, yaitu jumlahnya sangat material atau sangat meluas, pervasif, sehingga kewajaran laporan keuangan juga dipertanyakan. Ini berdampak secara menyeluruh. Salah satunya itu mempengaruhi semua elemen laporan keuangan. Ini adalah tingkat materialitas tertinggi dan terjadi ketika pengguna cenderung membuat keputusan yang salah jika mereka mengandalkan laporan keuangan secara keseluruhan. Jadi laporannya tidak dapat diandalkan, dengan kata lainnya. Kenapa? Salah satunya sangat luas. Kalau material tadi pengguna masih bisa mengandalkan, oke, nggak apa-apa, tetapi dia tahu bahwa itu terjadi di mungkin satu akun tertentu saja. Tetapi kalau ini bisa berdampak ke banyak akun dan mungkin sampai ke keseluruhan laporan keuangan. Jadi ini untuk kembali ke contoh sebelumnya, jika persediaan merupakan saldo terbesar dalam laporan keuangan, salah satu yang besar mungkin akan sangat material, sehingga laporan auditor harus mengindikasikan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan tidak dapat dianggap disajikan secara wajar. Nah, ini salah satu contohnya adalah bahwa ketika salah satu itu terjadi dalam satu akun yang jumlahnya besar. Nah, ketika tingkat materialitas tertinggi itu ada, auditor harus mengeluarkan pendapat tidak memberikan pendapat atau pendapat tidak wajar. Ini tergantung pada kondisi yang ada. Dalam video lain nanti kita akan bicara kapan memberikan pendapat, tidak memberikan pendapat atau disclaimer, atau pendapat tidak wajar atau adverse. Nah, keputusan terkait materialitas itu bergantung pada dua. Pertama, berkaitan dengan ketidaksesuaian dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Yang kedua, terkait dengan pembatasan audit. Nah, kalau berkaitan dengan ketidaksesuaian dengan PABU, ya, itu ada 3 hal perlu dipertimbangkan. Yang pertama, nilai materialitas dibandingkan dengan tolak ukurnya. Kedua, soal keterukuran. Ketiga, sifat salah saji. Mari kita bahas satu-satu. Sekarang kita bahas soal ketidaksesuaian dengan PABU. Ketika klien gagal mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku umum atau PABU, laporan audit akan berisi opini tanpa modifikasian, opini wajar dengan pengecualian, atau opini tidak wajar. Dan semua itu bergantung pada materialitas penyimpangannya. Kalau kita kembali ke ukuran materialitas tadi, tergantung apakah materialitasnya yang ditemukan itu pada tingkat tidak material, material, atau sangat material. Nah, beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan terkait dengan ketidaksesuaian dengan PABU itu tadi seperti dibahas, ada 3. Pertama, nilai materialitas dibandingkan dengan tolak ukurnya. Kemudian soal keterukurannya bagaimana. Yang ketiga, soal sifat salah sajinya. Coba kita lihat untuk nilai materialitas yang dibandingkan dengan tolak ukur. Nah, berkaitan dengan hal ini, perhatian utama dalam mengukur tingkat materialitas ketika klien gagal mengikuti PABU biasanya menggunakan salah saji
total dolar atau total rupiahnya ya, dalam akun yang terlibat dibandingkan dengan beberapa tolok ukur atau basis yang dipilih. Nah, di sini basis yang dipilih itu bisa meliputi salah satunya laba bersih, total aset, aset lancar, modal kerja, atau basis yang lain. Ini sebenarnya menjelaskan bahwa tolok ukur materialitas itu dipilih dengan basis yang terpenting buat klien. Dan pilihannya itu biasanya dikaitkan dengan fokus penggunanya. Bisa saja fokus penggunanya itu terkait dengan laba bersih, atau mungkin aset, atau aset lancar, atau modal kerja. Perusahaan swasta biasanya atau pemegang saham biasanya lebih pada berapa sih labanya. Maka klien dalam respon itu harus menggunakan tolok ukur materialitas dari laba bersih. Kalau di sektor publik atau pemerintah, yang menjadi tolok ukur adalah soal berapa belanjanya. Karena belanja itu mencerminkan aktivitas utama pemerintah. Dan pengguna laporan APBD atau BPN lebih banyak berasal dari para kontraktor atau penyedia jasa. Karena aktivitas pemerintah yang utama itu biasanya akan terlihat dari bagaimana pemerintah itu punya anggaran untuk menyelenggarakan fasilitas layanan publik, mulai dari bangun jalan sampai layanan jasa yang lain. Ya, pengadaan barang jasa itu jadi utama. Sehingga dalam sektor publik, ya, auditor publik seperti BPK itu menggunakan basis nilai belanja sebagai tolok ukur untuk materialitas. Kedua, soal keterukuran. Jumlah dolar atau rupiah ya, dari beberapa salah saji tidak dapat diukur secara akurat. Misalnya, soal keinginan klien untuk mengungkapkan gugatan yang ada atau akuisisi perusahaan baru setelah tanggal neraca akan sulit, bahkan tidak mungkin diukur dalam jumlah dolar atau rupiah. Jadi di sini pertanyaan materialitas yang harus dievaluasi oleh auditor dalam situasi seperti itu adalah efek pada pengguna laporan keuangan atas kegagalan ungkapan itu. Jadi ini tidak lagi melihat soal berapa rupiah, tetapi karakteristik dari tidak disajikannya informasi. Auditor harus memperkirakan kira-kira ini kalau tidak disajikan dampaknya seperti apa. Apakah pengguna akan membuat keputusan yang keliru apabila tidak mengetahui mengenai gugatan itu atau tidak. Ini yang kedua soal terkait dengan ketidaksesuaian dengan PABU. Yang ketiga terkait ketidaksesuaian dengan PABU adalah sifat salah sajinya. Keputusan pengguna juga dapat dipengaruhi oleh jenis salah saji. Berikut ini dapat mempengaruhi keputusan pengguna dan oleh karena itu opini auditor dengan cara yang berbeda dari kepercayaan salah saji. Ya. Misalnya, terkait dengan transaksi itu adalah ilegal atau penipuan. Kedua, suatu pos dapat secara material mempengaruhi beberapa pos pada masa yang datang, meskipun tidak material jika hanya periode saat ini dipertimbangkan. Ketiga, terkait dengan item yang memiliki efek psikologis. Misalnya, item mengubah kerugian kecil menjadi keuntungan kecil, mempertahankan tren peningkatan pendapatan, atau memungkinkan pendapatan lebih ekspektasi analis. Kelihatannya kecil, tetapi dampak psikologisnya besar.
Contohnya, ya, yang harusnya rugi dilaporkan sebagai keuntungan. Ya pasti akan berbeda ya secara psikologis ya para pengguna laporan keuangan. Atau demi mempertahankan tren peningkatan pendapatan, klien misalnya pada tahun ini tidak melaporkan kerugiannya, sehingga kelihatan trennya naik terus. Ini juga jadi masalah, punya efek psikologis. Atau memungkinkan pendapatan lebih ekspektasi analis. Analis ini kan tugasnya membuat analisis laporan keuangan, dan hasil analisis ini kan digunakan oleh para investor ya, untuk memutuskan apakah dia itu mau berinvestasi di saham pada suatu perusahaan atau tidak. Analis punya ekspektasi karena dengan cara tertentu dia bisa memperkirakan ya, bahwa tahun ini naik atau turun. Nah, dalam kaitan ini, perusahaan klien ini membuat atau melaporkan pendapatan yang lebih ekspektasi dari analis. Misalnya, analis memperkirakan tahun ini misalnya pendapatannya naik 10%. Tapi karena mungkin klien tidak menginginkan hal itu, ya, karena mungkin turun dari tahun yang lalu, maka klien memutuskan untuk meningkatkan jadi seolah-olah dapat 15% kenaikan. Contohnya seperti itu. Nah, hal seperti ini bisa mempengaruhi psikologi pengguna laporan keuangan dan bisa salah dalam membuat keputusan. Yang keempat, suatu item mungkin penting dalam hal kemungkinan konsekuensi yang timbul dari kewajiban kontraktual. Misalnya nih efek dari kegagalan untuk mematuhi pembatasan utang. Itu dapat mengakibatkan pinjaman ditarik. Itu beberapa faktor yang mempengaruhi berkaitan dengan ketidaksesuaian dengan PABU. Selanjutnya berkaitan dengan pembatasan lingkup audit. Ini yang mempengaruhi materialitas. Ketika ada batasan ruang lingkup dalam audit, laporan audit akan menjadi laporan standar tanpa modifikasi opini atau unqualified opinion. Bisa juga laporan wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Atau tidak memberi pendapat atau disclaimer. Tergantung pada materialitas batasan ruang lingkupnya. Material tidak. Artinya akan beda opininya kalau seandainya pembatasan itu tidak berdampak secara material. Ya. Kalau tidak material, ya kemungkinan besar akan jatuh pada opini tanpa modifikasi. Kalau material, itu bisa wajar dengan pengecualian. Kalau sangat material, itu bisa tidak memberikan pendapat. Auditor akan mempertimbangkan 3 faktor yang sama, tidak tadi ya, termasuk dalam diskusi sebelumnya ya, tentang keputusan materialitas untuk kegagalan mengikuti PABU. Tapi mereka akan dipertimbangkan secara berbeda. Nanti kita akan membahas hal ini lebih jauh dalam video selanjutnya ya. Nah, ukuran potensi salah saji daripada salah saji yang diketahui itu lebih penting dalam menentukan apakah opini wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, atau tidak memberi pendapat sesuai dengan batasan ruang lingkup. Jadi ketika ada batasan, maka pendapat auditor itu berkaitan dengan potensi salah saji. Karena tidak tahu salah saji sebenarnya berapa, karena dibatasi. Kalau tidak dibatasi, maka pernyataan auditor berkaitan dengan salah saji yang diketahui. Jadi ada pembedaan terminologi ya. Kalau terkait batasan, maka ketika menyatakan salah saji itu sifatnya berbentuk potensi salah saji. Karena tidak tahu. Kalau tidak batasi dan dia tahu salah satunya, maka itu
dinamakan salasaji yang diketahui. Misalnya nih, jika dicatat utang sebesar $400.000 tidak diaudit, ya, auditor harus mengevaluasi potensi salasaji dalam utang usaha dan memutuskan seberapa material laporan keuangan dapat terpengaruh. Meluasnya salasaji potensi juga harus jadi pertimbangan. Jadi berkaitan dengan utang yang tidak diaudit, artinya kan berarti kan tidak, artinya kan dibatasi. Maka dalam hal ini auditor harus mengevaluasi potensi salasaji dalam utang tersebut. Dan nanti memutuskan, memperkirakan seberapa material, ya, laporan keuangan dapat terpengaruh atas tidak diauditnya utang usaha sebesar $400.000 tadi. Nah, Ernst meringkas nih hubungan antara materialitas dan opini. Ini juga jadi ringkasan diskusi kita sebelumnya tadi ya. Jadi untuk maturity level atau tingkat materialitas imaterial itu signifikasi pada keputusan pengguna adalah tidak terpengaruh. Users' decisions are unlikely to be affected karena sifatnya material, tidak material atau imaterial. Dan tipe opininya adalah unmodified atau WTP. Kalau material, maka pengaruhnya pada keputusan pengguna laporan keuangan adalah terpengaruh hanya jika informasi yang dipertanyakan tadi ya, ini penting untuk pembuatan keputusan pengguna laporan tadi. Dan di sini efek dari salasaji tersebut tidak pervasif atau tidak sangat material, masih dalam level material pada laporan keuangan. Dan salasaji yang material ini tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Masih wajar lah sementara punya laporan keuangan. Nah, di sini ketika tingkat materialnya adalah material, maka opininya qualified atau WDP, wajar dan kecualian. Nah, tingkat ketiga terkait dengan material tadi adalah highly material atau sangat material atau pervasif. Nah, dampaknya apa ketika salasajinya sangat pervasif? Di sini adalah sebagian besar atau semua keputusan pengguna laporan keuangan pada laporan keuangan itu sangat terpengaruh. Dan kemudian dampak dari salasaji ini sangat pervasif. Ya, artinya berpengaruh pada semua laporan keuangan. Nah, opini yang tepat untuk situasi ini, ya, ketika salasajinya sangat material, itu bisa disclaimer atau adverse, bisa tidak wajar, atau tidak memberikan pendapat sama sekali. Kira-kira demikian. Untuk video selanjutnya nanti kita akan membahas satu persatu jenis opini ya. Dari WTP, WDP, tidak memberikan pendapat atau tidak wajar. Nanti akan lebih jelas kapan auditor harus memberikan WTP atau unqualified opinion, ya. Kapan auditor harus memberikan opini qualified opinion.
kapan harus disclaimer dan kapan harus